teman-teman sekalian, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oh iya teman-teman, apakah kalian tahu apa itu COVID-19? Kalau belum tahu, mari kita berkenalan dengannya dengan menyimak video berikut ini. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing di mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihat. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Nah, itulah tadi si COVID-19. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana tindakannya dilakukan dalam menangani pasien COVID-19 yang henti nafas dan henti jantung?
dengan menggunakan teknik RJP atau resusitasi jantung paru dengan metode Bertranders Cabe. Nah, pasti kalian penasaran kan? Kalau begitu, kita simak video berikut ini. Check it out. Setelah di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang tindakan resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. Nah, apa itu resusitasi jantung paru? Resusitasi jantung paru adalah sebuah usaha untuk mengembalikan kembali fungsi jantung dan fungsi pernafasan secara normal. Nah, saya lupa nih guys. Atau resusitasi jantung paru diindikasikan kepada orang-orang yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Kenapa? Karena RJP ini merupakan usaha untuk mengembalikan kembali fungsi pernafasan dan fungsi sirkulasi akibat terhentinya denyut jantung dan pernafasan pada orang-orang yang mengalami kegagalan total secara tiba-tiba. RJP ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam setiap prosedurnya, disingkat dengan Bertranders Cabe atau D untuk danger, R untuk response, S untuk short call emergency call service, C untuk circulation, A untuk airway, B untuk breathing, dan E untuk evaluation. Tujuan dari RJP adalah untuk mencegah berhentinya sirkulasi dan pernafasan, juga memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi. Masuk ke tahap persiapan. Persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan alat, kemudian persiapan perawat, D atau danger. Nah, danger ini sebagai pengingat bahwa kita harus aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Yang kedua adalah R atau respon, di mana respon merupakan mengkaji tingkat kesadaran pasien dengan cara menepuk-nepuk bahu pasien sambil memanggil namanya atau dengan panggilan Pak, Bu, Mas, Mbak. Nah, apabila klien tidak merespon maka dinyatakan unresponsive. S atau short call EMS, kirimkan pertolongan segera dan laporkan kejadian kepada remote. C atau circulation dilakukan jika tidak ada nadi atau nafas setelah melakukan stand breathing. Stand breathing dilakukan bersamaan dengan perabaan arteri korotis kurang dari 10 detik. Nah, pada bayi raba arteri brekalisnya karena ada arteri korotis belum berkembang dengan sempurna dan leher bayi masih pendek. Lakukan dengan scan compression dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Cara menentukan titik tengah adalah menarik garis mid aksila atau bawah ketiak, bawa aksila, tarik menuju tengah. Lalu, cara menghitung chest compression adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 dan seterusnya. Selanjutnya, lakukan manajemen jalan nafas atau airway. Setelah melakukan kompresi selama 30 kali,
Buka jalan nafas dengan teknik head tilting lift atau dongakkan kepala dengan satu tangan berada di dahi dan tangan yang satunya memegang dagu untuk diangkat. Lalu pasang orofaringal airway seperti ini untuk mencegah lidah jatuh ke belakang. Setelah membuka jalan nafas, lakukan pembersihan jalan nafas dengan teknik finger sweep atau suction. Sedangkan dengan pasien COVID-19, kita harus menggunakan APD yang aman, contohnya seperti ini, dan melakukan pembersihan jalan nafas dengan suction. Selanjutnya, breathing. Beri 2 bantuan napas dengan sekali tiupan tidak lebih dari 1 detik untuk menghindari hiperventilasi. Tutup hidung pasien saat memberi nafas dari mulut ke mulut dan pastikan dada mengembang saat nafas ditiupkan. Untuk pasien COVID-19, gunakan ambubed. Resusitasi dilakukan dengan rasio 30:2, di mana 30 kali kompresi dada dan 2 kali bantuan nafas selama 5 siklus. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap evaluasi atau evaluation. Lakukan evaluasi setelah dilakukan 5 siklus selama 2 menit dengan cara meraba atau melakukan palpasi pada area arteri karotis seperti ini. Dan juga scan breathing kurang dari 10 detik bila 1 nadi sudah ada dan nafas sudah terasa, maka hentikan untuk melakukan tindakan RJP. Yang kedua, bila nadi sudah teraba namun nafas belum terasa, maka berikan rescue breathing dengan durasi 5 detik selama 2 menit. Dan yang ketiga, bila nadi belum terasa serta nafas belum ada, maka selanjutnya lakukan siklus RJP. Tahap selanjutnya yaitu setelah dilakukan evaluasi dan pasien sudah return of spontan circulation, maka berikan posisi recovery atau posisi pemulihan pada klien dengan posisi seperti ini. Selanjutnya, monitor irama jantung klien dan juga berikan oksigen serta pantau tanda-tanda vital pada klien. Setelah semua dilakukan, maka merapikan alat dan mencuci tangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih ya.